dapat bertemu kembali dalam ibadah IHMPT Bukit Sion Balikpapan. Semoga di dalam pandemi ini kalian sehat-sehat ya. Saya mau nyapa teman-teman sekalian di rumah. Apa kabar PT Bukit Sion Balikpapan? Mari beribadah, bertumbuh dan sukses. Yes, yes, yes. Ya, saya undang berdiri untuk menyanyikan lagu Mas Perkat PT. Teman-teman, kita masih tetap berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Muda Budi nomor 3, Semua yang Tercipta. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya pada ibadah hari ini Kau tuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah kalian sebagai memberitakan firman ini ya Tuhan. Kiranya berkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Kita Bakti nomor 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan membaca serta merenungkan isi firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, bukakan hati pikiran kami, agar kami bisa merenungkan pembacaan kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membuka kitab kita
di Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut
dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditahbiskannyalah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik teruna yang terkasih, kitab Inumat ini ditulis oleh Musa pada Perjanjian Lama. Adik-adik teruna, berikut bacaan kita pada pagi hari ini yaitu dipilih untuk menjadi gembala dan pelayanan. Berikut bacaan ini merupakan bagian kisah penahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi umat Israel. Dalam kisah ini ada serangkaian proses yang harus diikuti oleh Harun dan anak-anaknya agar mereka layak memangku jabatan selaku imam. Proses itu dipimpin oleh Musa, saudaranya. Perlu diperhatikan dalam semua yang dilakukan dalam proses itu. Dicatat oleh penulis sebagai pelayan Kristus. Musa melakukan
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya. Itu kita bisa baca di ayat yang keempat. Hal itu diakui oleh Musa dan dicatat oleh penulis dengan kalimat, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Itu kita bisa baca di ayat kelima tadi ya dalam pembacaan kita. Menjadi catatan penting bagi kita bahwa semua proses yang dilalui oleh Harun bukan didasarkan pada kehendak Musa, tetapi perintah Tuhan. Disinilah keteladanan Musa sebagai gembala dan pelayan Tuhan. Dia menjalankan semua perintah Tuhan dengan taat. Belajar dari perenungan ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik lakukan yang dapat menjadi pelajaran juga buat adik-adik, yaitu yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan atau anak PT di gereja harus mau menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan dalam arti mungkin cita-cita adik-adik ada yang mau jadi pendeta mungkin ya, menjadi pendeta, menjadi pelayan Tuhan. Mungkin ada juga yang menjadi penatua diaken atau menjadi seperti kakak-kakak layan ya, jadi pengurus begitu. Makna ketaatan Musa hendaknya memotivasi kita juga untuk taat pada kehendak Tuhan dan melaksanakannya dengan setia. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup dalam ketaatan pada kehendaknya, agar namanya dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik terhormat terkasih, Allah adalah gembala yang baik. Karena kasih setianya menghimpun, memangku, dan menuntun umatnya sejalan dengan itu. Maka tugas umatnya dalam kehidupan kita adalah meneruskan peran kegembalaan Allah tersebut. Relasi mereka bersama-sama lewat aksi bela rasa, solidaritas, dan damai sejahtera. Tugas kegembalaan adalah merawat isi hati Allah dalam perilaku hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Makna dari tindakan makan daging bersama roti tak beragi membawa ingatan kita jauh ke belakang, yaitu pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ingatan ini adalah tentang perjalanan penuh penderitaan bangsa Israel menuju pembebasan yang Allah anugerahkan. Di tengah mendesaknya situasi antara hidup dan mati. Contohnya seperti saat ini kita beribadah dalam secara online karena ada satu penyakit yang bisa mematikan atau ya sebaliknya lah adik-adik ya, yaitu penyakit pandemi COVID-19. Israel keluar meninggalkan Mesir dengan tanpa perbekalan. Disinilah roti tak beragi menjadi simbol kepahitan Israel, sekaligus sebagai ingatan kolektif bagi kita semua. Keturunan Israel termasuk Harun dan anak-anaknya yang memakannya untuk mengenangkan masa lalu dengan menghadirkan sikap bela rasa di masa kini.
Adik-adik teruna terkasih, seorang filsuf Prancis yang bernama Calvinis taat Paul Ricoeur pernah berkata, belajar dari jalan penderitaan. Kata-kata ini bermakna dekat pada pengalaman pemanggilan Harun dan anak-anaknya. Melalui pemberian diri sebagai pelayan, dengan pertama-tama turut merasakan kepahitan umat yang akan digembalakannya. Melalui jalan penuh penderitaan itu, kita belajar tentang kasih setia Allah yang tak berkesudahan. Amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah diberi kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai dengan 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua pelekat yang ada di gereja GPIB Bukit Sion Balikpapan. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam kehidupan mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami doakan buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang sakit, yang papa, yang berkekurangan, yang berduka cita. Tuhan tolong beri kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Bagi yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi yang terdampak COVID-19, biarlah Tuhan mau jamah dan pulihkan mereka. Kami berdoa juga bagi fakir miskin, anak terlantar, janda duda, yatim piatu. Tuhan mau menolong dan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan ajarkan bagi kami untuk bisa berbagi kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati agar bangsa ini senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ke aparat yang terendah. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kota kami, kota Balikpapan. Berkati agar kota ini senantiasa aman dan hidup dalam damai sejahtera. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan masukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan pelekat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkatilah persembahan ini, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi orang lain dan pembangunan gereja ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, berkatilah mereka banyak rezeki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik PT Bukit Sion, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah adik-adik, tadi kalian sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Lia. Kakak berharap kalian bisa mengerti dan memahaminya, dan kalian boleh melakukan itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari sebagai anak-anak teruna Kristen.
Nah, adik-adik, kakak pesan lagi, jangan lupa untuk adik-adik like and subscribe ya untuk channel YouTube GPIB Bukit Sion, khususnya di dalam IHMPT Bukit Sion tiap hari Minggu. Nah, adik-adik jangan lupa untuk memberikan salam setelah ibadah sebagai bentuk kehadiran adik-adik dan juga kakak lain PT di dalam IHMPT kita Bukit Sion Balikpapan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah firman yang sudah kita dengar boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menyanyi, kita bakti nomor 69, memulai dari diri sendiri. Memulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Memulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Bahkan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kita menutup ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga atas penyertaan-Mu dalam ibadah persekutuan teruna GPIB Bukit Sion bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.